nasional Avila Bahar kali ini memperkuat tim Honda Malaysia Racing Team di ajang balap ketahanan 1000 km di Sepang International Circuit. Dirinya berduet dengan pebalap asal Malaysia, Putra Adam. Mengendarai Honda Civic FE, start dari posisi kedua, sebuah insiden terjadi. Tak mengira mobilnya mendadak mati hingga harus kehilangan 11 lap di awal hingga turun posisi buncit. Setelah diatasi, barulah dua pebalap Honda itu tancap gas mengejar ketertinggalan. Meski outlap hingga 13, namun duet pebalap Indonesia-Malaysia itu tak menyerah. Secara bergantian memacu mobil secara maksimal. Hasilnya dari urutan ke-27, tim Honda Malaysia mampu finish di P5 dengan menyelesaikan 127 putaran dalam tempo 8 jam 30 menit 41 detik. Tercatat tim Honda Malaysia Racing itu mampu membuat catatan waktu tercepat selama 3 putaran dan hanya berjarak 9 lap dari sang juara. Avila Bahar, si pembalap Honda Racing Indonesia, kita baru saja mengikuti ajang kejuaraan Sepang 1000 km. Untuk tahun ini adalah tahun pertama Honda Malaysia Racing Team menggunakan Honda Civic Turbo dan hasilnya cukup memuaskan. Kita meraih 5 besar di kejuaraan Indonesia ini. Sebenarnya resultnya bisa lebih baik lagi, akan tetapi ada sedikit kendala tadi di awal race sehingga tim harus memperbaiki dulu, dan untung saja tim juga dapat solve problemnya dengan sangat cepat, dan sehingga akhirnya kita masih bisa mengikuti kejuaraan Indonesia tahun ini. Dan di balapan kali ini juga mobil kita mencapai meraih fastest lap di balapan ini. Melihat resultnya, seharusnya kita luar biasa untuk tahun depan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, menggunakan Honda Civic Turbo baik di split race maupun di race. Avila Bahar, hasil ini cukup puas meski disayangkan terjadi insiden yang tak mengira sebelumnya. Selain itu, ajang ini dijadikan persiapan dirinya menghadapi putaran akhir kejuaraan ITCR 2025 di Lombok pada 13 hingga 14 Desember. Liga Futsal antar mahasiswa bertajuk Kampus League Futsal Regional Jakarta ditutup dengan pesta bagi dua perguruan tinggi asal Jawa Barat, yaitu Stike Pasundan Cimahi dan UIN Sunan Gunung Jati yang berhasil keluar sebagai juara. Gor Kampus UNJ yang menjadi venue perhelatan menjadi saksi sengitnya perebutan gelar juara dan juga tiket menuju putaran nasional. Di kategori putri, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan berhasil menjadi yang terbaik usai mengalahkan UPI Bandung di babak final dengan skor 2-1. Sedangkan pada final putra, anak-anak UIN Sunan Gunung Jati menunjukkan kualitasnya dengan permainan penguasaan bola serta aksi individu Rafli Wahyudi dengan membobol gawang Stike Pasundan di menit-menit akhir pertandingan. UIN pun keluar sebagai juara dengan skor kemenangan 3-2. Dibentuk dengan kebersamaan, dibentuk dengan saling menguatkan satu sama lain. Yang terpenting sih di tim kita itu bisa terus menjaga kebersamaan. Terus instruksi-instruksi dari pelatih juga kita lakuin dengan baik lah. Saling percaya pemain antar pemain, pemain ke pelatih, pelatih ke pemain. Karena target saya itu pengen jadi pemain timnas, Bang. Pengen jadi orang yang mungkin gak banyak orang nyangka, tapi saya tetap berusaha di balik itu. CEO Kampus League Rian Gozali menilai kemenangan yang diraih para tim asal Jawa Barat di regional Jakarta ini menandakan level kompetisi semakin ketat. Ia pun berharap pada babak nasional nanti akan lebih banyak kejutan, karena para jawara regional Jakarta akan bertemu dengan jawara regional Yogyakarta dan sekitarnya. Yang kalah di final belum tentu kalah di babak nasional. Jadi kita ada waktu untuk tim bisa berbenah, dan kita juga looking forward untuk tim-tim yang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang juga hadir pertandingan babak nasional. Kita bisa melihat
sebuah penyajian kompetisi level tertinggi mahasiswa kampus untuk cabang olahraga futsal. Babak nasional sendiri akan dimulai pada tanggal 3 hingga 7 Desember di GOR UNJ Rawamangun, Jakarta. Tim Liputan Sport Today.